Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Apoteker Indri Mairista MSc, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Miftahul Jannah, Henry Aptiarmi, Melaisma Mukhtar, Nur Intan Lubis akan membawakan PPT tentang variabilitas farmakokinetik dan farmakodinamik penyakit gastrointestinal, kardiovaskuler, dan hati. Pertama, penyakit gastrointestinal. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari beberapa organ pencernaan. Alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Mekanisme gangguannya meliputi esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Berikut ada gambar esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas, di mana terdapat mekanisme gangguan sistem gastrointestinalnya. Silahkan dilihat sendiri ya kawan-kawan. Kemudian disposisi obat gastrointestinal. Pertama, antasida oral. Antasida merupakan obat yang dapat menetralkan dengan menghilangkan ion hidrogen pada isi lambung atau menurunkan sekresi hidrogen klorida di lambung. Kemudian antagonis reseptor histamin, yaitu menginduksi kontraksi otot polos pada saluran nafas. Kemudian penghambat pompa proton, yaitu seperti omeprazol, esomeprazol, lansoprazol. Dan yang keempat, penghambat dopamin yang berguna meningkatkan terus sphincter esofagus bawah, meningkatkan koordinasi intraduodenal dan mempercepat pengosongan lambung pada pasien dengan gastroparesis. Berikut data farmakokinetiknya. Antagonis reseptor H1, antagonis reseptor H2, penghambat pompa proton, dan penghambat dopamin. Berikut tabel farmakokinetik antagonis reseptor H1 dan tabel farmakokinetik antagonis reseptor H2. Silakan dilihat kawan-kawan. Selanjutnya penyakit kardiovaskuler. Beberapa gangguan kardiovaskuler seperti gagal jantung dan perifer penyakit arteri memerlukan pemeriksaan fisik. Kemudian berikut terdapat data epidemiologis yang menunjukkan korelasi yang kuat antara tekanan darah dan kardiovaskuler, morbiditas, dan mortalitas. Resiko komplikasi terkait hipertensi, misalnya stroke, infark miokard, angina, gagal jantung, gagal ginjal, kematian dini dari penyebab kardiovaskuler, secara langsung berkorelasi dengan tekanan darah, mulai dari tekanan darah 115/75 mg Hg. Risiko penyakit kardiovaskuler berlipat ganda setiap 20/10 mm Hg meningkat. Bahkan pasien dengan peningkatan tekanan darah memiliki peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler. Gagal jantung didefinisikan sebagai abnormalitas dari struktur jantung atau fungsi yang menyebabkan kegagalan dari jantung untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Gagal jantung sering juga diklasifikasikan sebagai gagal jantung dengan penurunan fungsi sistolik dan gangguan fungsi diastolik saja. Namun fungsi sistolik yang normal yang selanjutnya akan disebut sebagai heart failure with reduced ejection fraction dan heart failure with preserved ejection fraction atau HFpEF. Selain itu, myocardial remodeling juga akan berlanjut dan menimbulkan sindrom klinis gagal jantung. Berikut teknik diagnostiknya, yaitu bisa berupa EKG, pemeriksaan laboratorium, ekokardiografi, dan troponin 1I atau E. Pengobatan kardiovaskuler
yaitu dengan angiotensin reseptor neprilysin inhibitor, kemudian dengan angiotensin reseptor blockers atau ARB, kemudian antagonis aldosteron, penyekat reseptor 8, dan angiotensin converting enzyme inhibitor atau AC1. Farmakokinetiknya pada AC1 berupa ramipril dan ramiprilat menghambat angiotensin converting enzyme. Kemudian antagonis aldosteron. Salah satu mekanisme dari terjadinya gagal jantung adalah remodeling atau ventrikel kiri, perubahan dimensi dan fungsi dari ventrikel kiri. Aldosteron dan angiotensin 2 ditemukan dapat menstimulasi produksi kolagen dengan fibroblast yang dapat berujung pada fibrosis jantung. Proses fibrosis yang berlebihan dapat menurunkan fungsi jantung, baik diastolik maupun sistolik. Spironolactone sebagai antagonis dari aldosteron ditemukan dapat menurunkan sintesis kolagen dan remodeling ventrikel pasca infark miokard. Kemudian angiotensin reseptor blockers atau ARB dan angiotensin reseptor neprilysin inhibitor. Bisa disimak di sini ya, kawan-kawan. Selanjutnya penyakit hati. Hepar adalah organ intestinal terbesar dengan berat antara 1,2 sampai 1,8 kg atau kurang lebih 25% berat badan orang dewasa. Hepar merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks. Fungsi terpenting hepar adalah pengambilan komponen bahan makanan yang diantarkan dari saluran cerna melalui pembuluh porta ke dalam hepar sebagai biosintesis senyawa-senyawa dalam tubuh, menyediakan secara tetap metabolit dan bahan-bahan untuk metabolisme, detoksifikasi senyawa-senyawa toksik melalui biotransformasi. Mekanisme kerusakan hati yang disebabkan oleh obat yaitu stimulasi autoimun, aktivasi metabolik dari enzim sitokrom, reaksi idiosinkratik, dan gangguan kalsium homeostasis. SGOT dan SGPT. SGOT dan SGPT merupakan enzim golongan transaminase yang mengkatalisis pemindahan gugus amino secara reversibel antara asam amino dan asam alfa keto. Aminotransferase merupakan indikator sensitif untuk cedera sel hati dan paling bermanfaat dalam mendeteksi penyakit hepatoseluler akut. Dan SGOT atau disebut juga dengan AST merupakan enzim yang normalnya berada pada hati dan otot jantung dalam konsentrasi tinggi, pada otot rangka, ginjal, mukosa lambung, jaringan adiposa, otak, pankreas, dan paru dalam konsentrasi sedang, serta pada darah dalam konsentrasi rendah. SGPT atau disebut juga ALT merupakan enzim yang normalnya berada di hati dalam konsentrasi tinggi dan pada otot jantung, ginjal, otot rangka, pankreas, limpa, paru dan pada konsentrasi sedang dan pada darah dalam konsentrasi rendah. Berikut daftar obat yang menyebabkan penyakit hati. Boleh disimak di sini ya kawan-kawan. Baiklah, terima kasih atas presentasi kami. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.